Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Cahaya dengan NIM 240504014. Saya berasal dari unit 02 Sistem Pakar. Nah, saya bakal nge-review jurnal dari Galan Setiawan dan Galang Setiabudi. Pada jurnal ini tuh ngebahas tentang implementasi sistem pakar. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dari Galan Setiawan dan Galang Setiabudi yang membahas tentang implementasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD menggunakan metode forward chaining. Pada jurnal kali ini dijelaskan bahwa sistem pakar digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit demam berdarah dengue atau DBD secara lebih cepat dan akurat. Sistem ini tuh dibuat karena didiagnosis DBD itu cukup sulit karena gejalanya sering mirip dengan penyakit lain, contohnya seperti demam biasa. Apa sih sistem pakar itu? Nah, sistem pakar ini bekerja dengan meniru cara berpikir seorang dokter. Artinya, sistem tidak asal menebak, tapi menggunakan pengetahuan medis yang sudah disusun dalam bentuk aturan. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode forward chaining. Apa sih metode forward chaining itu? Forward chaining itu pelacakan yang dimulai dari semua data dan aturan untuk mencapai suatu tujuan. Metode forward chaining ini cocok untuk diagnosa awal pada penyakit dengan pelacakan yang diderita oleh pasien atau user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama pada sistem pakar ini. Nah, yang pertama itu ada human expert, yang kedua ada knowledge engineer, yang ketiga ada knowledge base, yang keempat ada inference engine, yang kelima ada user interface, dan yang terakhir ada user. Nah, yang pertama ini ada human expert atau pakar manusia. Human expert ini adalah dokter atau tenaga medis yang benar-benar memahami penyakit DBD. Nah, dalam jurnal itu kan dijelaskan bahwa pengetahuan seperti gejala, misalnya demam tinggi, nyeri otot, mual, ruam merah, hingga penurunan trombosit, semua itu berasal dari pakar medis. Jadi, bisa dibilang tanpa pakar ini, sistem tidak akan punya ilmu. Perannya itu sangat penting karena dia yang menemukan bagaimana cara mendiagnosis penyakit DBD ini dengan benar. Kemudian ada knowledge engineer atau insinyur pengetahuan. Knowledge engineer ini adalah orang yang bertugas mengambil pengetahuan dari dokter tadi, lalu mengubahnya menjadi sistem yang bisa dipahami komputer. Misalnya nih, dari penjelasan dokter lalu dibuat aturan seperti contohnya jika demam tinggi dan nyeri otot, maka kemungkinan DBD. Nah, aturan seperti ini tuh disebut if then, dan inilah yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, knowledge engineer ini seperti penerjemah antara manusia dan komputer. Nah, selanjutnya ada knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base adalah tempat penyimpanan semua pengetahuan dalam sistem. Nah, di jurnal kan dijelaskan bahwa knowledge base itu berisi dalam pertama itu ada data gejala, misalnya G01 sampai G14. Jenis penyakitnya seperti DBD, demam dengue, dan sindrom shock dengue. Aturan hubungan antar gejala dan penyakit. Nah, komponen ini bisa disebut sebagai otak dari sistem pakar karena semua keputusan ini tuh diambil berdasarkan data yang ada di sini. Nah, yang keempat ada inference engine atau mesin inferensi. Inference engine adalah bagian yang melakukan proses berpikir dalam sistem. Nah, cara kerjanya ini sesuai jurnal. Sistem menerima gejala dari pengguna, lalu mencocokkannya dengan aturan di knowledge base, kemudian menghasilkan diagnosis. Metode yang digunakan saat ini adalah forward chaining, yaitu mulai dari data gejala lalu diproses tahap demi tahap sampai menemukan kesimpulan akhir. Jadi, bagian ini seperti otak yang aktif berpikir dalam sistem. Yang kelima ada user interface. User interface adalah antarmuka pengguna. Ini merupakan tampilan yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Contohnya, form untuk memilih gejala, tombol untuk memproses, halaman hasil diagnosis.
Walaupun di jurnal tidak dijelaskan detail tampilan, tapi bagian ini penting supaya sistem mudah digunakan oleh masyarakat umum. Nah, yang terakhir nih ada user atau pengguna. User ini adalah orang yang menggunakan sistem, bisa pasien atau masyarakat umum. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pengguna akan memasukkan gejala yang dirasakan. Lalu, sistem akan memberikan hasil diagnosis awal. Sistem ini tuh sangat membantu, terutama untuk mendeteksi dini sebelum pergi ke dokter. Kesimpulannya, jadi semua komponen ini tuh saling bekerja sama, mulai dari pakar yang memberikan pengetahuan, lalu diolah oleh knowledge engineer, disimpan dalam knowledge base, diproses oleh inference engine, dan akhirnya digunakan oleh user melalui tampilan sistem. Nah, dengan ada sistem pakar ini, proses diagnosis DBD bisa dilakukan lebih cepat dan membantu tenaga medis maupun masyarakat dalam mendeteksi penyakit sejak dini. Menurut saya, penelitian ini tuh sangat bermanfaat, terutama dalam membantu masyarakat untuk lebih cepat mengenali gejala DBD sehingga penanganannya bisa dilakukan tuh lebih awal. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut, sistem pakar ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dan dapat membantu dalam mendeteksi dini penyakit DBD. Namun, penting untuk dipahami bahwa sistem ini hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti dokter. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.